Oke, kamera rolling action. Oke, kita dari sini deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa, Bang Ariansah ya. Iya. Ya. Jadi gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik karena kemarin sempat down juga sekitar 5 harian lah. 5 harian. Iya. Oh, Don. Oh iya, kemarin Ya. kita sempat beberapa hari sebelumnya mau podcast juga Podcast, kan. ya, Baru sampai sekarang di tanggal 17 Agustus 2021 dan kita akan mengucapkan dulu Oh, iya. Dirgahayu Iya. Republik Indonesia ke-76. Nah, jadi ada pesan-kesannya nih Bang untuk harapannya ke depan Indonesia bagaimana ini untuk ke depannya gitu loh. Harapannya setelah ulang tahunnya yang ke-76 ini gitu. Oke, jadi mungkin harapannya ya kita semua sangat berharap bahwa pandemi cepat berakhir. Itu aja harapan kita satu-satunya. Dengan cara ya kita sebagai masyarakat ya dalam artian kita membantu pemerintah itu untuk penerapan protokol kesehatan yang mungkin itu. Iya. Dan juga Abang telah dipercaya jadi apa tadi pengibar bendera ya Bang ya. Iya. Dan sebelumnya juga saya dengar jadi Danton di tahun sebelumnya gitu. Iya, di tahun 2019 di upacara 17 Agustus itu kemarin bersama peserta PBAK 2019 ya. Ya, alhamdulillah dipercaya juga sebagai Danton untuk pengibar bendera. Pengibar bendera. Iya. Wah, luar biasa Masya Allah. Dan sekarang juga sampai sekarang masih dipercaya sebagai ketua PBAK Iya. 2021 gitu ya Bang ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke lebih dalam gini kan, sebenarnya dan biar teman-teman paham juga, sebenarnya PBAK itu apa sih Bang gitu loh? Ya jadi PBAK itu ya intinya PBAK itu merupakan awal mula perjalanan mahasiswa baru ini sebelum masuk ke kampus karena dari arti PBAK itu kan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Artinya mahasiswa baru itu sebelum masuk ke IAIN Palangkaraya itu mereka harus mengenal dulu nih kampus mereka itu Kampus seperti itu apa, gitu ya. kemudian gedung-gedungnya di mana aja, kemudian mahasiswa yang dilakukan mahasiswa itu apa aja. Nah itu Apa aja yang akan mereka lakukan di sini gitu. Iya. Dan juga kita tahu mengenal denah-denahnya Iya, segala macam mungkin gitu ya. seperti itu. Terus bagaimana dengan tema PBAK pada kali ini gitu kan? Karena emang ya pasti tiap PBAK itu mempunyai tema berbeda tiap tahunnya gitu loh Bang. Ya tentu pasti untuk tema kita PBAK tahun ini kita ngambil tema besar ya artinya Tema besar ya. makanya di belakang nama PBAK itu ada namanya Gemilang. Gemilang. Nah itu adalah tema besar kita yang artinya generasi mahasiswa Islam Cemerlang. Generasi Iya. mahasiswa Iya. cemerlang. Iya, Wah. itu diambil dari mahasiswa yang kita di era pandemi ini kita tidak hanya sebagai mahasiswa Islam tapi kita harus bercemerlang artinya itu kata lain dari kita ambil dari kata intelektual ya. Intelektual Iya, gitu ya. kita harus cemerlang, kita harus berpikir bagaimana untuk berkegiatan di era pandemi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Ya ngomong-ngomong soal berkegiatan di tengah pandemi, progresnya gimana nih Bang? Karena kan emang PBAK ini terutama ada PPKM gitu kan. Nah, iya. Nah itu dia yang kadang saya mikir juga karena emang sebelumnya ini kan PBAK kedua yang online gitu kan. Kedua karena sebelumnya angkatan saya juga dan teman-teman semua yang di belakang kamera ini kan kita sama-sama angkatan 2020 gitu. Kita 2020. kita online bahkan ke arti PBAK pun sedikit meleset waktu zaman kita gitu. Bahkan saya aja waktu pertama kali ke kampus ini nggak tahu gitu. Ini ruang rektor ya gitu. Oh ini Mikwa gitu. Waktu ngambil alma mater aja saya sampai salah gedung gitu waktu pertama kali gitu loh Bang. Jadi gimana itu progresnya untuk melaksanakan online ini? Ya, jadi mungkin kita bercerita dari awal ya, dari awal kita proses sampai terbentuknya kepanitiaan. Kita singkat saja ceritanya. Mungkin kemarin juga sempat podcast dengan Wakil Dema ya, Bang Rizky ya. Bang Rizky ya. Nah, mungkin bisa disampaikan itu alur pemilihan ketua PBAK itu seperti apa, bisa dijelaskan. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah terkait dengan perjalanan kita sampai titik ini loh. Nah, dari kita pembentukan inti dari PBAK, kemudian panitia beserta divisi-divisinya, baru sampai tahap terakhir ini adalah perekapan data peserta. Nanti kita jelaskan peserta itu berapa nanti. Nah, jadi awalnya itu untuk pembentukan inti itu ketua, sekretaris dan bendahara itu dalam internal PBAK dan kita peroleh kemarin sekretaris itu dari mahasiswa PB, wakil ketua HMJ itu ada Kak Pinky ya, angkatan 2019. Nah kemudian bendahara itu saya tarik kemarin dari Fakultas Syariah
itu wakil HMPS Satn, itu Jeliana. Jadi itu kemarin alur untuk inti, kemudian gitu ya. Kemudian setelah itu kita ada sosialisasi panitia. Oh, panitianya disosialisasi. Iya, gitu. disosialisasi dulu panitianya. Kemudian persyaratan sebagai untuk menjadi panitia itu seperti apa dan alurnya seperti apa itu jelaskan di situ. Okay. Nah, kemudian selang itu baru kita open recruitment. Iya. Rekrutmen panitia atau Iya, panitia. Iya, open recruitment panitia itu kemarin kita ambil 60% dari Ormawa UKK-UKM. Nah, Ormawa itu satu fakultas kita beri jatah 15 orang. 15 orang satu fakultas. Itu terdiri dari Dema sampai HMPS ke bawah. Nah, itu mereka didelegasikan oleh Ketua Dema kemarin. Didelegasikan oleh Ketua Dema. Kemudian untuk UKK-UKM itu 2 orang masing-masing. 2 orang. Baru setelah progres itu mungkin ada beberapa kendala gitu di dalam progresnya gitu Bang. Kendala mungkin kita kemarin sempat kendala kita kemarin itu mungkin di penempatan divisi mereka ini loh, di mana yang cocok gitu. Yang cocok. Iya. Ya. Karena emang kadang beberapa orang kerjanya pengennya yang cocok ini, kalau nggak mau kerja. Iya. Nah itu susah biasanya. Susah jadi kendala kita. Dan kemarin itu ada sekitar 60% dari seluruh panitia itu maunya mereka di acara, jadi divisi acara nih. Semua. Artinya kan ini banyak panitia ini yang berkompeten di bidang acara gitu, tapi kan tidak semua itu kita tempatkan di acara. Nah, kemudian kita atur semuanya. Itu kemarin jumlah panitia itu awalnya 145. Itu panitia. Iya. Total 145. Iya. Banyak juga ya. Ada 10 divisi kemarin, dari acara sampai keamanan dari pihak UKK-UKM Menwa. Dan mungkin nanti saya jelaskan sampai detik ini ya. Dan 145 itu sudah berjalan, kemudian kita koordinasi dengan pihak Satgas. Nah, pada saat koordinasi pertama ini menarik nih. Kalau udah urusan sama Satgas cukup menarik karena emang mereka itu seperti tokoh utamanya lah di kita ini untuk melaksanakan segala upacara. Jadi emang butuh izin para Satgas ini kan. Jadi gimana itu Bang? Apakah itu menjadi salah satu kendala yang emang cukup berdampak kepada kegiatan PBAK ini atau bagaimana? Itu sangat berdampak karena kita kemarin awal koordinasi itu kita didampingi oleh PWR 3 ke Satgas Kota. Itu kemarin kita koordinasi bersama dengan sekretaris Satgas. Itu kemarin awal sebelum PPKM ya itu kan. Sebelum PPKM. Nah, sebelum PPKM itu kita diberi jatah 400 untuk yang offline. Iya. Oh, dapat 400 offline. Oh. Dan di situ kita sudah senang nih. Sudah senang. Saya dengar itu. Kalau saya emang ada batas offline, cuma saya nggak tahu ternyata 400 banyak juga ya gitu ya. 400 kan. Akhirnya kita dapat kabar itu kita diberi kuota 400. Akhirnya setelah pulang dari situ kita sampaikan ke rapat lagi. Rapat itu bersama dengan divisi acara untuk mengatur rundown dan lain sebagainya dengan 400 kuota peserta offline itu. Nah, kita plan semuanya, sampai masuk PPKM pertama. PPKM darurat ya. PPKM darurat yang pertama itu ya. Masuk PPKM darurat itu masih dengan rencana awal. Tidak ada berubah. Dan di situ kami sempat dari inti SC dan pengarah itu sempat vakum, bingung nih, tidak bisa gerak mau kemana ini sebelum PPKM berakhir. Mau bergerak kemana gitu? Iya, kita tunggu sampai PPKM berakhir. Ternyata lanjut nih. Ya PPKM-nya Iya sih, banyak yang mengkritik soal PPKM diperpanjang gitu kan. Emang rencana-rencana kita bisa berubah gitu ya, mulai dari bakar segala macam gitu. Jadi bagaimana itu? Kau tanpa 400 tadi hilang gitu maksudnya? Masih kita tahan. Sebelum itu ya masih kita tahan. Kemudian sampai singkat kita ke PPKM level 4 nih. Level 4. Nah, di situ kan sampai dari PPKM darurat sampai level 4 kita vakum untuk ambil sikap apakah kita harus tetap dengan 400 atau bagaimana. Kita mengubah sistem lagi gitu. Kemudian sebelum PPKM level 4 itu terakhir sampai tanggal 2 ya, 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Nah, kebetulan saya sebelum tanggal 2 Agustus itu ada ke Satgas membersamai kawan-kawan divisi kesehatan. Mereka kan perlu latihan untuk turun nanti pada saat kegiatan. Nah, mereka itu perlu dilatih ya sama
pihak satgasnya gitu bukan kan? sama senior pihak Sama senior dari senior. KSR PMI. Oh, Nah, mereka latihan. Nah, mereka ini minta saya untuk menyampaikan ke Satgas bahwasanya mereka mau latihan di situasi dan kondisi PPKM ini. Nah, akhirnya kami ke Satgas dan di situ sudah membawa surat izin Bawa nih. surat izin untuk membawa planning awal Iya. tadi untuk dipertahankan Iya. gitu ya Bang ya. Bawa surat izin, ternyata mereka tidak menerima surat izin untuk kegiatan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk minta konsultasi saja. Konsultasi lagi gitu ya. Dan saya konsultasikan terkait dengan kegiatan kesehatan tadi. Kemudian saya juga ada menyinggung terkait dengan kegiatan PBAK. Ternyata memang tidak ada, semua kegiatan di waktu PPKM ini tidak ditiadakan gitu. Oh, ditiadakan. Nah, akhirnya di situ setelah itu ya kami terima gitu. Mau gimana lagi kan? Oh, berarti emang ditiadakan Iya. segala kegiatan bahkan termasuk Iya. PBAK pun gitu. Iya, semua kegiatan boleh mereka melaksanakan kegiatan tapi tidak diberi surat izin. Nah, sedangkan kan kita untuk melaksanakan kegiatan ini kita perlu surat izin nih. Surat izin karena emang skalanya cukup besar juga ya. Iya, Ah. karena kan percuma kalau kita melakukan kegiatan nanti datang pihak Satgas kan mereka pasti minta surat izin dulu, Iya, bukan surat izin menanyakan dulu, bukan ya. itu. Nah, jadi akhirnya pulang dari situ kami bersama dengan inti pengarah dan SC rapat untuk menentukan sikap dulu di internal inti ini. Kami rapat, setelah itu kami mengambil sikap bahwasanya untuk kegiatan PBAK tahun 2021 khususnya PBAK Gembilang ini kita memutuskan untuk secara online 100%. Online 100%. Iya, tapi itu masih di dalam internal inti saja, belum keseluruhan Belum panitia. ada pengumuman lagi Iya. lanjut. Pada teman-teman yang angkatan baru ini berarti mereka belum Ada sebagian yang sudah mengetahui dan ada yang belum. Nah, setelah itu kami rapat inti itu kan, setelah itu kami atur plan juga rapat dengan para koordinator masing-masing divisi untuk minta pandangan mereka bagaimana kalau kita laksanakan kegiatan ini secara online. Nah, itu kita minta pandangan mereka, kita kumpulkan mereka, kita rapat dulu dan akhirnya kawan-kawan koordinator itu juga sepakat untuk melaksanakan kegiatan secara online. akhirnya online ya, akhirnya iya. 100% online dan rencana planning awal yang 400 tadi terpaksa kita dilepaskan gitu ya Pak ya. Aduh. Dan di situ saya juga merasa bersalah atau saya juga malu gitu loh kepada kawan-kawan, baik itu mungkin dari kawan-kawan terutama kawan-kawan panitia ya, karena mereka bersemangat sekali mereka karena kita ada 400 peserta offline dan mereka bisa menunjukkan kreativitas mereka di depan para mahasiswa baru kan. ini kan Nah, modus-modus terutama yang cowok-cowok nih Ya, mungkin itu. untuk mencari perhatian para ya tidak bisa adik-adik dipungkiri lah itu. Dan akhirnya ya di situ mereka juga agak kelihatan apalah mungkin semangatnya berkurang lah gitu. Tapi kita berusaha untuk membangkitkan semangat mereka bagaimana cara kita mengemas kegiatan online ini bisa menarik bisa gitu. menaik dan Iya. emang itulah jalan yang terbaik bagi kita kan untuk mengakhiri pandemi ini. Iya, tidak bisa dipungkiri lagi. Ya, kita tetap bangun semangat pada kawan-kawan panitia, tetap optimis gitu loh. Walaupun kegiatan secara online, tapi nanti kita kemas bagaimana kegiatan online semenarik mungkin gitu loh. Bisa berkesan gitu ya. baik itu dari peserta maupun panitia gitu. Mungkin itu setelah tadi saya sampai ke panitiaan ya. Oh, dan akhirnya panitia itu pun ada beberapa divisi yang kita pangkas. Oh, karena emang ada perubahan rencana awal itu Iya. tadi. Akhirnya ada beberapa divisi yang emang dipangkas. Iya, Terus bagaimana itu iya. dia, Bang? Panitia itu dari 145 akhirnya menjadi 133. 133. Ya, tidak banyak sih ya, tapi Ya, kan tapi memang cukup ada pengurangan di iya. situ. Ya, terutama untuk divisi keamanan ya, divisi keamanan karena memang tugas fungsinya itu adalah mengawasi peserta. Mengawasi jalannya acara juga gitu. Ya, Bukan peserta. Mereka khusus di peserta untuk pengawasan di panitia itu nanti ada SC yang mengawasi SC itu. Terus selain keamanan apalagi itu, Bang? Keamanan itu dipangkas habis ya Pangkas habis. Ya habis, tidak ada divisi keamanan. Kemudian Divisi apa lagi setelah itu? divisi kesehatan. Divisi kesehatan Kesehatan itu gimana itu, Cun? dipangkas setengah. Dipangkas setengah. Iya, Oh, berarti dari- emang masih ada. Iya, masih ada untuk nanti mengawasi panitia ya. Kalau siapa tahu kalau panitianya ada yang sakit dan sebagainya. Sakit dan sebagainya gitu ya. Itu dari 12 orang kita pangkas menjadi 7. 7. 5 orang dipangkas lumayan ya. Ya. Kemudian ini yang paling banyak
divisinya adalah divisi Bindam ya. Bindam. Oh, yang ngawasin adik-adik kelas ini ya, saya ingat. Saya waktu dulu juga paling sering itu disuruh bindamnya, "Dek harus gini ya, ya. Nanti dirangkum ya," gitu. Iya. Ya, gitu kan. Itu kan kemarin, ya saya juga kemarin tahun 2020 kan jadi bagian dari kepanitiaan. Bindam juga, Bang? Iya, Bindam. Itu saya megang 2 kelompok, itu ada 56 orang. 56 orang. Itu pusingnya luar Ya, biasa. dan emang harus ngumpulkan resum. Iya. Ngapain juga kan ngumpulin Iya. resum. Ya, itulah. Kasihan Bindam ya dong. Iya, kasihan juga peserta. Ya, dan akhirnya itu tadi sampai Bindam ya, di Bindam itu 50 orang nanti 10 orang paling nanti dibagi oleh banyaknya peserta itu berapa nanti. Kemudian setelah itu dan akhirnya ini untuk kegiatan PBAK Gemilang ini kita laksanakan secara online ya. Nanti mungkin bisa menjadi informasi juga bagi mahasiswa baru. menjadi ya. informasi juga. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang baru, kalian bisa lihat podcast ini untuk informasi yang lebih gitu kan. Karena saya bersama ketuanya langsung di sini. Ya, nanti dia bisa menjadi informasi kawan-kawan. Informasi yang luar biasa ya, gitu kan. Kawan-kawan mahasiswa baru juga nanti ini podcast ini ya. Mungkin perlu saya informasikan kepada mahasiswa baru yang kemarin sudah daftar. Kita ada daftar pendaftaran 2 gelombang ya. Oh iya, tadi sebelumnya saya juga pernah lihat di Instagram, ada Instagramnya ya, PBAK Gemilang Ya, gitu ya namanya. PBAK Gemilang. Jadi ada perpanjangan di situ ya, Bang. Iya. Gelombang kedua. Yang gelombang pertama itu kemarin ada 887 peserta yang sudah terdaftar. Itu sudah masuk dalam tahap pengiriman berkas dan hari kemarin sudah terakhir pengiriman berkas semuanya. Dan kemudian untuk gelombang kedua juga kemarin sudah kelar, ada 250 lebih. 250 lebih. Iya. Oh, banyak juga padahal yang kenapa mereka nggak daftar di sebelumnya aja, pada anehnya gitu ya. Itu Atau di karena- gelombang kedua juga cukup banyak 250 gitu. Ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang Yang memang belum nyampe ketinggalan informasi gitu ya. terutama kan untuk mahasiswa baru yang di pelosok-pelosok lah, kasihan juga kan. Ya emang online ribet. Kalau biasanya kan kita langsung datang ke kampus, daftar di kampus kan. Kalau daftar di kampus Itu datang gitu kan. lebih enak gitu nah. Ya kita makanya kita buka sebenarnya untuk plan pendaftaran gelombang 2 ini tidak ada gitu loh. Gak ada gitu, Tidak emang. diplankan. Memang itu secara mendadak saja gitu loh kita buka. Dan ya atas pertimbangan yang pertama ya kasihan untuk kawan-kawan yang di pelosok mungkin yang tidak sampai informasinya dan kemudian baru mengetahui informasi. Kemudian yang kedua ini adalah bagi kawan-kawan mahasiswa baru yang jalur mandiri ini. Jalur mandiri. Iya, jalur Oh iya, mandiri. kemarin ada saya lihat juga di Instagram itu, "Bang, ini apa ada pertanyaan kayak, "Bang, ini yang jalur mandiri boleh ke PBAK nggak?" gitu. Nah itu makanya itu kemarin itu atas pertimbangan kedua itu makanya kita buka untuk gelombang kedua. Gelombang kedua agar yang mandiri ini bisa Iya, ikutan juga gitu ya. Itu selama 4 hari ya, kurang lebih 4 hari kita buka sampai hari kemarin kita tutup. Dan sudah mendapatkan 257 kalau tidak salah 257 peserta yang daftar gelombang 2 dan total semuanya itu 1153 Luar biasa peserta banyak ya, Bang ya. ya. Dan ini pun masih ada di mahasiswa baru yang belum Ya, sempat daftar Belum nih. sempat daftar. Waduh, bakal ada rencana nggak tuh gelombang Nah, 3? ya. Ini sekalian buat informasi juga untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang mungkin untuk pendaftaran sementara ini atau sejauh ini masih tidak ada kita rencanakan untuk pendaftaran berikutnya, tapi semoga saja nanti kami kan belum rapat juga bersama malam ini ada rapatnya gitu. rapat dengan inti kami menentukan itu apakah ada perpanjangan untuk pendaftaran atau tidak gitu loh. Dan mudah-mudahan nanti saya usahakan dengan pertimbangan saya dengan argumen saya bahwasanya kita harus perlu membuka pendaftaran ini karena memang banyak mahasiswa baru yang belum sempat daftar gitu, Belum sempat terutama daftar. ya untuk jalur mandiri. Jalur mandiri. Iya. Jadi emang katanya kemarin saya juga baca itu di Instagram itu katanya jawaban dari pertanyaan apakah yang mandiri ini bisa ikut PBAK atau enggak, katanya harus nyerahin berkas dulu gitu. Iya. Terus Jadi itu. untuk progresnya gimana nih, Bang? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan PBAK yang sebelumnya atau mungkin dalam jumlah biaya, apakah ada biaya di dalam situ? Oh iya mungkin sebelum situ saya selesaikan tadi ya yang tadi. Oh iya, boleh silakan. Untuk mahasiswa baru tadi yang mungkin yang belum mendaftar ataupun yang khususnya jalur mandiri itu ya perlu saya informasikan bahwasanya untuk syarat utama dari
mendaftar PBAK itulah sudah daftar ulang. Oh iya, syaratnya udah daftar ulang. Sudah daftar ulang di kampus, kemudian dapat NIM, membayar UKT, itu sudah selesai, baru bisa kita terima Bisa untuk mengikuti daftar. Ya. Daftar itu Ya, PBAK ya. itu ya. Ya, jadi untuk mahasiswa baru yang khusus jalur mandiri, ya saya ingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang. Tuh, dengerin tuh kalian yang mandiri daftar ulanglah Daftar ulang. dan kalian bisa ikuti Iya. PBAK online yang menyenangkan. Kadang-kadang Walaupun tidak semenyenangkan yang offline. tidak semenarik yang offline ya. Tapi kita berusaha untuk membuat kegiatan online ini semenarik mungkin. Semenarik Ya. seperti yang offline. Intinya untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang khususnya jalur mandiri itu, ini ada juga nih kadang-kadang mahasiswa baru jalur mandiri mereka ngechat duluan. Oh, ngechat duluan. Iya, ngechat duluan ternyata belum daftar ulang. Belum daftar ulang dan emang belum iya. lengkap untuk semuanya Iya. gitu ya. Itu kadang-kadang yang membuat ya Panitia pusing. Iya, ada jengkelnya juga. Tapi Ada saya jengkelnya. coba untuk berikan pengertian kepada khususnya kawan-kawan di Fisik Lestari, kan mereka yang menghandle semua peserta itu, dari mulai pertanyaan-pertanyaan yang sepele, yang kecil sekali pertanyaan itu. Tolong dijawab gitu. Iya. Padahal pun udah kesekian kalinya itu Iya. dipertanyakan Iya, gitu ya. gitu. Aduh, Iya. ada luar biasa sekali anak-anak mandiri ini. Atau mungkin semua teman-teman yang lain juga. Bahkan Iya. kemarin pertanyaan yang paling saya nanya, juga ada teman saya, dia baru masuk IAIN juga. Dia bahkan nanya gitu, Mas ini PBAK-nya masuk Mahat juga nggak gitu? Wajib gak gitu? Iyalah, mungkin pertanyaan seperti itu ya bisa disimak di grup lah ya. Bisa disimak grup dan juga dicek di sosial medianya juga ya. Karena kita selalu share di grup, kemudian sosial media, dan grup itu pun ya semaksimal mungkin untuk pertanyaan kawan-kawan mahasiswa baru kita jawab semua. Dan dan kita beri waktu untuk bertanya, kemudian kita beri waktu untuk istirahat biar tidak mengganggu kawan-kawan yang lain kan, yang khusus yang ngurus berkas dan sebagainya, mungkin itu. Nah, kemudian kita lanjut ke perbedaan ya. Perbedaan ya benar. Jadi emang cukup penasaran sekali saya, terutama kan PBAK yang kemarin kan pertama kalinya online, dan dari semua sampai titik sekarang pasti banyak pengalaman dan juga berbagai macam pertimbangan gitu kan. Pasti ada perbedaan di situ. Entah mungkin dari segi biaya atau mungkin sistematisnya gitu loh. Iya. Mungkin yang pertama mungkin perbedaan antara PBAK ya khususnya online ya. Iya, yang online ini berarti yang 2020 dan 2021 ini. Ya mungkin untuk persiapan PBAK, karena juga saya menjadi bagian dari PBAK, panitia PBAK tahun 2020, ya mungkin memang apa ya? Saya rasa karena itu awal kita berkegiatan online, terutama untuk menyambut mahasiswa baru ini, ya mungkin di situ memang khususnya di kepanitiaan inti itu mungkin mereka bingung juga untuk teknis pelaksanaan online ini harus seperti apa gitu ya. Mungkin kemudian yang kedua waktu persiapan juga. Waktu persiapan itu kemarin kami sekitar 1,5 bulan saja. 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan. Itu yang tahun sebelumnya. Iya, tahun sekarang 2020. mungkin bisa lebih siap gitu ya. Tidak juga Karena emang berbagai macam lika-liku yang abang ceritakan tadi sebelumnya gitu. Salah satunya kan mulai dari terkait dengan sebelum PPKM dan PPKM berjalan. PPKM berjalan itu emang jadi tantangan banget gitu. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang santai dikit lah gitu ya. Jadi saya juga menasanya karena emang saya kan dulu PBAK-nya juga online. Jadi dulu sebelumnya apalagi angkatannya abang itu kalau PBAK offline itu gimana sih pengalamannya gitu bang? Apakah harus botak kayak saya sekarang? Atau mungkin coret-coret pakai properti yang luar biasa gitu? Gimana pengalamannya? Gitu. Mungkin cerita sedikit pengalaman. Mungkin juga sebenarnya kita kembali ke 2021, 2017 ya. 2017 itu awal pergantian dari OPAK. Awalnya OPAK 2016 itu OPAK. Nama nama istilah ospeknya gitu ya. OPAK itu orientasi pengenalan kampus itu, akademik dan kampus gitu. Akademik dan kemahasiswaan. Orientasi, di situ ada kata orientasi, dan perbedaan di PBAK inilah pengenalan dan orientasi bedanya. Ya, kita sudah tahu secara dasar orientasi itu seperti apa, artinya kita diorientasi, kita mungkin digembleng lah ya ibaratnya. Seperti masa SMA, SMP gitu kan ada orientasi di situ. Orientasi.
Nah, kemudian 2017 itu diubah menjadi PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Itu awal pelaksanaan kegiatan dengan nama PBAK. Dilanjut 2018 sampai 2021 dirubah menjadi PBAK Gemilang. Ada artinya nih. Nah, itu mungkin itu sejarah PBAK yang dari awal gitu ya. Kemudian berbagi pengalaman terkait dengan PBAK offline itu seperti apa. Kalau memang mungkin pada saat kita melaksanakan itu mungkin biasa saja awalnya. Pertama biasa awalnya. Nih. Habis pertama sampai akhir mungkin di akhir itu mulai terasa. Oh, kesannya kayak banget gitu loh. Semangat. Iya, kesan banget. Saya pengen ngerasain banget gara-gara PBAK saya kemarin online, saya jadi nggak tahu nih muka rektor aja saya tahu pas sekarang, pas kedua kali saya ke Palangka ini baru tahu saya muka rektor gitu. Berapa kali ke Palangka Raya? Baru berapa ya? Saya dulu waktu zaman SMP SMA tuh udah 2 kali ke Palangka, cuman emang semua buat lomba gitu keliling-keliling. Jadi sebenarnya pas kuliah ini baru 2 kali. Jadi sebelumnya saya sudah kesini, terus pulang, terus sebulan kemudian baru kesini lagi. Nah di sini yang paling lama nih, yang kedua kali ini. Baru tahu saya seluk beluknya di kampus gimana gitu. Mahati di sini gitu kan, nih labnya juga kayak gini gitu. Jadi baru tahu ini kalau ternyata KPI prodi saya gitu kan ada yang seperti ini gitu. Saya tertarik banget buat belajar gitu kan. Iya, mungkin jadi motivasi juga buat kawan-kawan mahasiswa baru ya, bahwasanya setelah PBAK kemudian kuliah nanti ada namanya bergabung di Ormawa ya, organisasi seperti yang sekarang Akmal. Kalau kalian mau jadi kayak saya masuklah ke sini gitu. Ya, kalau menurut saya juga sebagai anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa, artinya badan eksekutif yang tertinggi di kampus. Tertinggi di kampus, badan eksekutif. Nah, ya, kalau legislatif itu ada senat. Oh, ada senat gitu ya. Senat. Ada senat itu badan tertinggi di kampus juga. Nah, mungkin coba tadi kesan pengalaman gitu. Offline. Yang offline tadi itu. Offline saya rasa untuk ini mungkin saya membandingkan antara, saya kan angkatan 2018. Mungkin saya hanya bisa membandingkan antara PBAK 2018 dan 2019. Kalau saya lihat perbandingan itu ya saya rasa yang lebih menarik itu 2019 ya. Yang 2019 ya. Karena 2019 itu saya lihat itu meriah sekali gitu. Ya. Karena sekitar 1.300 lebih ya. Kalau angkatan saya itu juga 1.000 semua di sini gitu ya. Kalau angkatan 2018 itu ya 1.000 juga lah, 1.000 lebih juga lah. Tapi lebih banyak. Memang meriahnya di 2019 gitu, luar biasa ya. Itu apakah Bang masuk dalam kepanitiaannya di situ? Kebetulan pada saat itu 2019 saya masih semester 2, naik semester 3. Naik semester 3. Ya, syarat untuk panitia PBAK itu kan adalah semester 3 semester gitu. 4, semester 4. Iya, semester 4. Karena kan itu dihitung dari mulai semester genap. Ya, jadi semester 4 minimalnya. Semester 4 gitu ya. Oke. Terima kasih dan luar biasa sekali cerita dari Abang Ariansa ini ya. Ya, sebelum kita masuk sesi terakhir, ini kita ada simbolis. Apa nih? Ini merupakan tas yang baru saya beli. Ini merupakan dari HMPS KPI untuk Bang Ariansa, silakan diterima. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi untuk kawan-kawan mahasiswa baru, siapapun nanti kalian yang mempunyai minat, bakat, kita siap menampung kawan-kawannya, terutama di HMPS KPI. HMPS KPI dan khususnya prodi KPI ya. Iya. Prodi KPI. Kalau yang punya kemampuan ingin tampil depan kamera atau mungkin jadi podcaster juga seperti ini. Dan banyak lain lagi ya. Misalnya ada kalian prodi PBS nanti gabung di HMPS PBS, kemudian yang mempunyai bakat lain. Pokoknya kita nanti ada pengenalan UKK-UKM. Nanti di situ kawan-kawan mahasiswa baru bisa lihat, nanti di situ mereka akan mempromosikan UKK-UKM mereka, apa sih yang mereka lakukan ya, terutama UKK-UKM besar seperti mungkin bisa dikasih tahu Bang, UKK dan UKM ini apa gitu. Karena emang pasti orang beberapa murid mungkin nggak tahu, nggak paham gitu loh. Mungkin ini tambahan ya, sebelum kita tutup bonus buat kawan-kawan ya. Jadi kita di YIN Palangka Raya kita mempunyai 15 unit kegiatan mahasiswa atau UKK-UKM, artinya organisasi mahasiswa di bawah lingkup institut ya. Institut itu artinya yang kampus bukan, kan ada di bawahnya lagi itu ada
UKK UKM fakultas. Kepanjangannya di ya, unit kegiatan khusus. Unit kegiatan khusus unit gitu kegiatan ya. khusus ya. Itu di institut itu ada 15. Yang pertama itu ada Dema, Sema ya. Kemudian itu di luar, yang 15 itu di luar Sema Dema ya. Ini semua itu akan disebutkan pas di PBAK nanti iya, mungkin akan diperkenalkan gitu ya. Iya, nanti akan dikenalkan, mungkin kawan-kawan nanti bisa lihat saja lah ya. Nah, Oke. mungkin juga waktu kita juga terbatas ya. Terima kasih banyak ya Bang ya. Kita langsung tutup aja nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa pesan-pesan yang ingin disampaikan di akhir. Jadi pesan yang saya sampaikan untuk kawan-kawan yang menonton podcast dari HMPS KPI yang luar biasa ini, Masya Allah, baik terima itu kasih nanti banyak. dari mahasiswa maupun panitia PBAK, kemudian mahasiswa baru, dosen dan sebagainya ya, karena kita di sini adalah sebuah lingkungan kampus, artinya di sini dari unsur pimpinan sampai mahasiswa baru, kita harapannya kita sama-sama selalu menjaga kesehatan ya, intinya kita untuk menjaga kesehatan, untuk kemudian kita menerapkan protokol kesehatan untuk membantu program pemerintah ya, karena ini sudah 76 tahun kemerdekaan Indonesia gitu. Dan kita dilanda wabah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun hampir 2 tahun lah ya kita dilanda wabah ini. Harapannya harapan besar kita mungkin sama-sama seluruh masyarakat Indonesia, kita pandemi ini segera cepat berakhir dan kita harus bersatu lah untuk kita harus bersatu, terutama di lingkup kecil dulu kita seperti kampus ini, kita bersatu untuk sama-sama melawan pandemi ini ya. Kita sama-sama saling menolong, saling mengingatkan, itu yang semboyan saya sering saya sampaikan baik itu di organisasi saya maupun di kepanitiaan ini. Kita harus saling mengingatkan, kuat menguatkan supaya kita bisa bersatu gitu. Nah, jadi untuk pesan saya untuk mahasiswa baru yang belum terdaftar atau belum yang mendaftar, nanti tunggu saja informasi dari panitia. Semoga saja ada perpanjangan pendaftaran atau pendaftaran untuk khusus untuk kalian yang belum terdaftar. Nanti tunggu saja informasinya, dan harapannya kawan-kawan segera melakukan pendaftaran ulang ya. Oke. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak ya pada Pak Reza, luar biasa sekali pesannya. Dan boleh saya tutup Bang? Ya, terima kasih Bang Ariansa, dan terima kasih juga yang telah menonton dan mendengarkan podcast kita pada kali ini. Dan mungkin kita juga bisa nonton podcast ini di YouTube atau mungkin di Spotify, karena emang akunnya kita belum bikin, jadi saya ini mau kita bikin. Oke? Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Luar biasa. Alhamdulillah.